Oke, kita masuk ke filsafatnya saja sekarang. Ini yang paling terkenal. Kalian sudah hafal dengan teori ini. All things are from water and all things are resolved into water. Semuanya berasal dari air dan semuanya akan kembali ke air. Ini mungkin kalian tertawa mendengar teori ini, tapi Thales punya penjelasan. Nanti beberapa filosof ikut membantu menjelaskan. Bahkan kalian boleh cari ayatnya. Cari surat Al-Anbiya ayat 30 kalau tidak salah. Wa ja'alna minal ma'i, kalau tidak salah, kulla syai'in hayyin. Jadi dan kita jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Ada ayatnya. Kalau ada ayatnya kamu tidak berani bantah mesti. Tadi kamu sudah mau bantah apa iya dari air. Tidak. Ternyata ada ayat yang konotasinya bisa ditafsir ke sana. Jadi air jadi sumbernya segala sesuatu, dan segala sesuatu akan resolve into water, akan kembali ke air. Kalian dulu tercipta awalnya kan bentuknya cair. Nanti waktu meninggal bubar hancur ya terakhir jadi air lagi. Dari air ke air. Itulah cirinya makhluk, makhluk apapun kalau versinya Thales. Penjelasannya panjang, macam-macam, tapi saya ingin pinjam penjelasan dari Francis Bacon yang juga belajar tentang Thales. Francis Bacon menjelaskan gagasannya Thales. Yang pertama, menurut Thales, segala sesuatu itu bergantung pada kelembapannya. Atau kalau pakai bahasa lebih pas, kadar airnya. Benda apapun, barang apapun, makhluk apapun, keberadaannya tergantung kadar airnya atau kelembapannya. Batu, kayu, metal, mineral apapun, itu kan dia ada, apalagi yang makhluk hidup, tanaman, tumbuhan, manusia, itu kan tergantung kadar airnya. Bahkan makhluk hidup kayak manusia itu 70%-nya kan air. Teori ini menarik kalau disambungkan dengan minggu lalu kita ngomong Hazrat Inayat Khan. Bagaimana air itu bisa dipengaruhi oleh vibrasi-vibrasi sekelilingnya. Maka manusia yang 70% kandungan dirinya air, itu berarti apa? Dia mudah terpengaruh oleh lingkungannya, oleh vibrasi-vibrasi sekelilingnya. Itu kemarin, minggu lalu, silakan dicek lagi. Dan katanya Thales memang air, dasarnya pasti air. Sesuatu kalau tidak ada airnya dia akan hancur. Dan itu dijelaskan oleh Francis Bacon. Maka air boleh disebut intinya segala sesuatu, prinsip segala sesuatu. Binatang berkembang lewat air, benih biji tanaman lewat air, logam, besi dan macam-macam meleleh juga jadi air. Bumi ini intinya juga air, atmosfer juga air. Bumi hidup hijau karena air. Lumpur itu ya sisa endapan air. Udara itu perluasan dari air yang mengurai. Api juga tidak mungkin menyala kalau tidak ada kelembapan tertentu. Kalau tidak lembab sama sekali, api malah mati. Tidak ada kandungan air sama sekali, lewat udara api itu mati. Nah, itu penjelasannya Francis Bacon. Berarti memang tidak salah Thales kalau ngomong bahwa inti segala sesuatu itu air. Jadi dia tidak sedang ngarang atau berspekulasi. Pasti itu hasil pencermatan yang serius. Di mana dia mencermati, dia ini
hidupnya di daerah sungai, pesisir. Maka dia melihat manfaatnya air untuk kehidupan. Dia juga pelaut, pelayar kemana-mana. Maka dia juga melihat bagaimana dahsyatnya laut. Dia bisa merusak tapi juga bisa menumbuhkan sesuatu. Jadi segala sesuatu air. Air adalah kalau bahasa Yunaninya archi. Jadi archi itu berarti intinya alam, sumbernya alam adalah air. Oke, jadi ini di buku-buku filsafat banyak dijelaskan gagasannya yang ini. Ada komentarnya Bertrand Russell tentang ini. Katanya Russell, filsafat Yunani yang diawali dari Thales tampaknya seolah-olah dimulai dari ide yang absurd, dengan satu proposisi bahwa air adalah asal-usul dan sumber segala sesuatu. Haruskah kita anggap serius proposisi tersebut, katanya Russell? Ini serius enggak sih? Masa segala sesuatu dari air? Tapi jawabannya Russell, ya, harus kita anggap serius. Paling tidak apa? Ada 3 alasannya. Pentingnya di mana gagasannya Thales tadi? Yang pertama apa? Karena proposisi tersebut mengajarkan kita bahwa ada asal-usul dari segala sesuatu. Ini penting. Ternyata meskipun belum sampai air, kalau kamu tidak setuju airnya tidak apa-apalah, tapi kan kamu setuju bahwa segala sesuatu ada asal-usulnya. Ini luar biasa, katanya Russell. Banyak orang yang tidak percaya sebab akibat segala sesuatu ada asal-usulnya. Dianggapnya segala hal ini muncul iseng saja, otomatis saja, kebetulan saja. Jadi keberadaan kita seolah-olah hanya kebetulan. Kan banyak yang punya pandangan begitu. Tidak, segala sesuatu tertata, ada asal-usulnya. Kalau orang Jawa terus jadi sangkan paran. Dari mana dan mau kemana. Kemudian yang kedua, proposisi tersebut menjadi bukti ketika orang serius ingin meninggalkan gagasan-gagasan mitos menuju logos. Manfaat kedua itu, meskipun mungkin tidak memadai masa hanya dari air, tapi setidaknya orang mau berpikir sendiri, tidak hanya mengikuti mitos-mitos. Dan yang ketiga, ini nanti bisa masuk ke ranah mistik juga. Dari gagasan tentang segala sesuatu atau archi tadi, berarti ada apa? Ada kesatuan segala hal. Ternyata makhluk ini hakikatnya satu. All things are one. Berarti ada intinya. Aku dan segala hal sekelilingku itu punya hakikat yang sama. Oh, ini nanti pikiran ini luar biasa masuk, apalagi ke ranah mistik. Jadi ternyata hanya dari segala sesuatu air, implikasinya luas. Itulah pendapat utamanya Thales. Segala sesuatu dari air dan akan kembali ke air. Kalau di film-film itu kan kebalikannya kan, segala dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kalau ini dari air dan kembali ke air.